mampu yaitu Ibu Sri Purwantiningsih dengan NIM A411212416. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan sesuai konsep dasar dalam pembelajaran. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses berpikir, serta perkembangan peserta didik dalam konteks belajar dan bagaimana prinsip digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Adapun tujuan psikologi pendidikan yaitu memahami cara siswa belajar dan faktor yang mempengaruhinya, membantu guru memilih metode, strategi, dan media pembelajaran yang efektif, mengatasi masalah belajar siswa, dan mengoptimalkan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Adapun ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu proses belajar, di mana mencakup teori belajar dan faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedua yaitu perkembangan siswa, mencakup kognitif sosial, emosional, dan moral. Yang selanjutnya yaitu perbedaan individu, mencakup minat, bakat, gaya belajar, dan kemampuan. Dan selanjutnya yaitu motivasi belajar. Jadi, psikologi pendidikan mempelajari bagaimana siswa belajar dan berkembang dengan tujuan membantu guru agar menciptakan pembelajaran yang efektif dan mendukung potensi siswa. Ruang lingkupnya mencakup proses belajar, perkembangan peserta didik, dan perbedaan individu, pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Jadi, layanan bimbingan memiliki peran penting dalam membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Dalam aspek pribadi, layanan bimbingan menyampaikan pesan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang harus dikenali dan dikembangkan. Fungsi bimbingannya membantu siswa memahami diri, menerima kelebihan dan kekurangannya, serta menurunkan rasa percaya diri dan kedisiplinan sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sehat. Dalam aspek sosial, layanan bimbingan menekankan pentingnya kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik diserahkan untuk memiliki sifat empati, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja bersama. Fungsi bimbingannya adalah membantu siswa membangun hubungan sosial yang baik, mengatasi masalah pergaulan atau konflik, serta mengembangkan keterampilan komunikasi agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Pada aspek belajar, layanan bimbingan memberikan pesan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh cara belajar siswa yang tepat dan kesadaran siswa terhadap proses belajarnya. Fungsi bimbingan membantu peserta didik menemukan strategi belajar yang sesuai, mengatasi hambatan belajar, meningkatkan motivasi, serta merencanakan kegiatan belajar yang efektif sehingga prestasi akademik dapat meningkat. Sementara itu, dalam aspek karir, layanan bimbingan mengajak siswa untuk mengenali minat, bakat, dan tujuan hidup sesuai. Sementara itu, dalam aspek karir, layanan bimbingan mengajak siswa untuk mengenali bakat, minat,
dan tujuan hidup sejak dini. Pesannya adalah bahwa sementara itu, dalam aspek karir, layanan bimbingan mengajak siswa untuk sementara itu dalam aspek karir, layanan bimbingan mengajak siswa untuk mengenali minat, bakat, dan tujuan hidup sejak dini. Pesannya adalah bahwa perencanaan karir merupakan proses penting yang harus disesuaikan dengan potensi diri. Fungsi layanannya membantu siswa memahami pilihan pendidikan dan pekerjaan, memberikan informasi tentang dunia kerja, serta bimbingan mereka membuat keputusan karir yang tepat agar memiliki masa depan yang cerah. Secara keseluruhan, layanan bimbingan berfungsi mendampingi peserta didik agar berkembang secara optimal dalam keempat aspek tersebut, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang matang, kompeten, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya yaitu, sebutkan dan jelaskan teori perkembangan Piaget, Erikson, Vygotsky. Selanjutnya yaitu, sebutkan dan jelaskan teori perkembangan Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Holberg, serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah. Pada teori Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui tahap-tahap dari konkret menuju abstrak. Dalam pembelajaran, guru harus menyesuaikan cara belajar dengan tahap berpikir siswa. Misalnya menggunakan benda konkret untuk anak SD dan tugas analitis untuk anak remaja. Pada teori Erikson menekankan bahwa perkembangan psikosional di mana anak usia sekolah membutuhkan pengalaman berhasil agar percaya diri, dan remaja sedang mencari jati diri. Di sekolah, guru memberikan dukungan, penghargaan, dan kesempatan siswa mengenal potensi diri. Pada teori Vygotsky menekankan peran interaksi sosial, bahasa, dan budaya. Konsep ZPD dan scaffolding menunjukkan bahwa belajar siswa lebih baik dengan bantuan orang yang lebih mampu. Pembelajaran di sekolah perlu melibatkan diskusi, kerja kelompok, dan bimbingan bertahap. Teori Holberg menjelaskan perkembangan moral dan kepatuhan karena hukuman hingga pemahaman nilai universal. Dalam pembelajaran, guru dapat membutuhkan moral siswa melalui keteladanan, diskusi tentang nilai, dan pembelajaran sikap yang baik. Adapun secara keseluruhan, teori-teori ini membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian. Berikan contohnya. Jadi, perbedaan individu peserta didik dapat diidentifikasi melalui gaya belajar, minat, dan kepribadian. Untuk gaya belajar, guru dapat mengamati cara siswa menangkap informasi atau menggunakan teks gaya belajar. Misalnya, siswa visual belajar lebih mudah dengan gambar. Auditory dengan mendengar penjelasan. Dan kinestik dengan praktek langsung. Untuk minat, guru dapat melihat antusiasme
siswa terhadap mata pembelajaran, kegiatan, atau hobi. Misalnya, siswa yang suka eksperimen memiliki minat pada sains. Sedangkan yang efektif menulis memiliki minat pada berbahasa. Untuk kepribadian, guru dapat mengamati sikap dan interaksi siswa atau mengamati siswa dan sedangkan yang efektif menulis sedangkan yang aktif menulis memiliki minat pada bahasa. Untuk kepribadian, guru dapat mengamati sikap dan interaksi siswa atau menggunakan teks kepribadian. Misalnya, siswa ekstrovert senang bekerja sama, introvert lebih suka bekerja sendiri, dan siswa dominan suka memimpin. Dengan mengetahui perbedaan ini, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan motivasi, dan mendukung kegiatan yang sesuai sehingga proses belajar menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk permasalahan belajar yaitu ada identifikasi kebutuhan peserta didik dengan mengumpulkan data tentang kesulitan belajar mereka. Ada analisis kebutuhan untuk menentukan akar masalahnya dan perencanaan program yang mencakup tujuan, metode, dan kegiatan, dan pelaksanaan bimbingan evaluasi untuk mengukur perubahan atau keberhasilan melakukan pembelajaran. Adapun identifikasi kebutuhan seperti mengumpulkan data, yaitu digunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data mengenai kesulitan belajar seperti observasi, wawancara, angket, atau data nilai siswa. Dan identifikasi peserta didik yaitu menentukan siswa mana yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun analisis kebutuhan, analisis akar masalahnya yaitu seperti faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, seperti bisa kurangnya motivasi, metode belajar yang tidak cocok, atau masalah yang luar akademik. Adapun rumusan tujuannya yaitu tentukan tujuan umum dan tunjukkan khusus yang ingin dicapai melalui program bimbingan. Tujuan ini harus efektif dan dapat diukur dengan akurat. Adapun perencanaan program, yang pertama yaitu tentukan metode dan kegiatan, seperti rancang metode dan kegiatan bimbingan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya di konseling individu, kelompok, atau layanan pendukung lainnya. Dan buat rancangan jadwal seperti susun rencana kegiatan dalam bentuk program tahunan, semester, bulanan, dan mingguan agar pelaksanaannya terstruktur. Yang terakhir ada pelaksanaan, seperti laksanakan program, yaitu jalankan kegiatan bimbingan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan bangun hubungan, yaitu seperti yang digunakan pendekatan empatik dan terbuka untuk membangun hubungan yang positif dan nyaman dengan peserta didik. Terakhir ada evaluasi, seperti analisis hasil, yaitu kumpulkan dan analisis data. Yang terakhir ada evaluasi, seperti analisis hasil, yang dimana kumpulkan dan analisis data dan hasil evaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan program telah dicapai. Dan selanjutnya yaitu tindak lanjut, di mana lakukan perubahan atau perbaikan pada program berdasarkan hasil evaluasi agar lebih efektif di masa mendatang.